Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifa Fatashania dari kelas P18C, NIM P18161. Di sini saya akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan tentang COVID-19 untuk memenuhi ujian OSCE saya. Pak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Bapak Jajang. Bapak Jajang umurnya berapa, Pak? 60 tahun. 60 tahun. Pekerjaannya apa? Buruh tani. Buruh tani. Ya, Pak, berarti setiap hari ke sawah? Iya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Perawat Rika dari Rumah Sakit Wisata. Jadi tujuan saya datang kemari itu untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang COVID-19. Nah, saya mau tanya dulu ke Bapak. Bapak tahu atau tidak tentang COVID-19 atau COVID-19? Ya, pernah dengar dari anak-anak. Oh, berarti sekedar pernah dengar. Apakah tahu informasi tentang COVID-19? Belum ya, Pak. Baik, saya dengar kan dari puskesmas di sini itu zona kuning COVID-19. Jadi pendidikan kesehatan ini dibutuhkan sekali ya Pak di desa ini. Apalagi terhadap lansia-lansia seperti Bapak ini kan mungkin kurang terbuka tentang informasi yang ada begitu. Jadi Pak, hari ini saya mau melakukan pendidikan kesehatan tentang COVID-19 ya sekarang. Nanti prosedurnya Bapak duduk dan saya akan memberikan leaflet ini kepada Bapak. Nah, leaflet ini isinya informasi mengenai coronavirus. Nanti 15 menit ya kita lakukan untuk melakukan pendidikan kesehatan. Sebelum itu apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Lalu apakah Bapak bersedia, Pak? Ya. Bersedia, baik. Saya mulai ya, Pak. Jadi, Pak, saya berikan leaflet untuk Bapak. Nah, Pak, di sini kan ada informasi tentang coronavirus atau COVID-19. COVID-19 ini ya, Pak. Nah, sekarang saya mau menjelaskan dulu apa sih itu virus COVID-19. Nah, virus COVID ini virus yang menyerang saluran pernafasan. Dan pertama ada wabah ini tuh pertama-tama dari negara Cina ya, Pak. Lalu menyebar ke seluruh dunia. Jadi sekarang seluruh dunia sudah ada wabah yang namanya COVID-19 ini, Pak. Nah, COVID ini biasanya menyerang saluran pernafasan, bisa masuk melalui hidung, mulut, ataupun kalau Bapak tidak mencuci tangan itu bisa menularkan virus melalui muka, atau Bapak makan seperti itu bisa membuat virus masuk ke dalam tubuh gitu ya, Pak. Nah, apalagi Bapak kan umurnya sudah 60 tahun. Nah, yang rentan terkena virus COVID ini biasanya lansia-lansia seperti Bapak. Jadi penting sekali untuk mengetahui tentang coronavirus ya, Pak. Saya mau menjelaskan dulu gejala klinis atau yang dialami apabila Bapak terkena COVID-19. Yang pertama demam. Apabila Bapak merasa badannya panas, itu bisa Pak batuk pilek. Lalu gangguan pernafasan seperti sesak nafas. Bapak punya riwayat sesak nafas atau tidak? Tidak ya. Lalu ada sakit tenggorokan, yaitu berupa nyeri di tenggorokan ya Pak. Lalu letih dan lesu. Kalau Bapak merasa semua gejala ini ada, lalu Bapak merasa capek setiap saat, nah bisa saja Bapak terkena. Dan kalau Bapak merasakan gejala-gejala ini, Bapak boleh ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mengecek kesehatan. Dan apabila Bapak reaktif ataupun positif, Bapak bisa melakukan isolasi selama 14 hari biasanya. Lalu untuk pencegahannya, Bapak boleh baca di sini. Itu sering mencuci tangan menggunakan sabun, lalu rajin berolahraga, atau Bapak juga bisa melakukan kegiatan di sawah setiap hari. Itu juga bisa Pak untuk mencegah COVID-19 ini, tapi tetap harus menjaga jarak dan menggunakan masker. Nah, di sini dituliskan menggunakan masker apabila batuk dan pilek, tapi sebenarnya kalau tidak batuk dan pilek itu boleh juga menggunakan masker dan harus Bapak. Lalu Bapak harus mengonsumsi gizi yang seimbang. Jadi makanan Bapak harus dijaga, mengonsumsi daging yang sudah matang itu juga penting, karena mengonsumsi daging yang mentah itu bisa menyebabkan Bapak terkena bakteri atau virus yang lainnya. Lalu hati-hati kontak dengan hewan.
Dan yang terakhir, bila batuk pilek sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan yang sudah saya jelaskan tadi ya Pak. Ya. Lalu saya mau bertanya terlebih dahulu, apakah Bapak tahu cara menggunakan masker? Oh, belum. Belum ya Pak. Sebelumnya saya mau mengajarkan Bapak dulu. Saya tanya lagi Pak, Bapak sudah bisa mencuci tangan dengan benar? Oh, belum. Kalau belum, kita cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Saya ajari. Bapak boleh pakai ini. Ini ya Pak. Nah, sekarang Bapak menggosokkan telapak tangan. Nah, ini step pertama untuk mencuci tangan. Lalu ke punggung tangan. Sisi selanjutnya. Lalu di sela-sela jari. Selanjutnya gerakan mengunci. Gerakan memutar pada ibu jari satu arah. Seperti ini. Lalu ya, sisi selanjutnya Pak. Dan yang terakhir Bapak bisa menggosokkan ujung-ujung kuku ke telapak tangan. Seperti ini ya Pak. Lalu sekarang saya mau mengajarkan Bapak menggunakan masker. Ini Pak, boleh diambil maskernya. Nah, sekarang Bapak boleh mengkaitkan masker. Nah, sisi ini yang seperti ada yang kaku ini Pak, ini diletakkan di hidung atas. Oh ya. Dan Bapak boleh mengaitkan ke kuping Bapak. Ini sisi-sisinya ini dikaitkan dulu Pak ke kuping Bapak. Oh sih gini. Ya. Nah, lalu bagian sini digerakkan Pak. Nah, apabila maskernya kebesaran atau masih di sini masih terbuka, Bapak boleh menepuk ke dalam agar semua ini tertutup. Oh gini. Ya, menempel tertutup seperti itu Pak. Nah, apakah Bapak sudah paham Pak? Udah. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau menyuruh Bapak terlebih dahulu mencuci tangan yang sudah saya ajarkan tadi. Kita cuci tangan lagi. Coba Bapak ulangi lagi ya Pak. Gini. Yang pertama ya seperti ini. Lalu terus yang kedua. Oh gini. Ya seperti ini Pak. Lalu step ketiga. Yang ketiga gini. Ya betul. Yang keempat Pak. Terus gini. Ya seperti ini Pak, mencuci terlebih dahulu ya. Ini dulu. Lalu step kelima. Yang kelima gini. Ya betul. Yang terakhir. Yang terakhir gini. Ya. Lalu saya mau bertanya dulu Pak. Setelah saya melakukan penjelasan ke Bapak, apa sih Pak coronavirus itu? Virus yang menyerang pada saluran pernafasan. Ya betul sekali Bapak. Lalu apabila Bapak mengalami gejala-gejala yang ada di sini, yang harus Bapak lakukan apa Pak? Sering cuci tangan. Pergi ke rumah sakit atau puskesmas terdekat ya Pak. Ya. Baik Bapak, jadi setelah saya melakukan pendidikan kesehatan ini, apakah Bapak sudah lebih paham dan tahu tentang COVID-19 itu apa Pak? Lebih tahu. Oh, sudah lebih tahu informasi tentang COVID ya Pak. Setelah ini Bapak boleh kalau ke sawah menggunakan masker. Lalu untuk setelah dari sawah ataupun bepergian, Bapak boleh sekali untuk mencuci tangan. Boleh juga disediakan, kan saya lihat belum tersedia tempat cuci tangan di rumah Bapak. Bapak boleh menyediakan tempat cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun untuk mencegah penularan virus ya Pak. Dan juga tidak boleh berdekat-dekatan satu sama lain, harus menjaga jarak seperti itu. Baik Pak, karena Bapak sudah paham tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Selanjutnya saya akan kesini lagi untuk melakukan pendidikan kesehatan. Besok saya akan kemari lagi ya Pak. Baik, kalau begitu saya izin untuk pergi ya Pak. Baik, terima kasih Pak.